juga telah meratifikasi perjanjian iklim dalam berbagai konvensi internasional. Jadi nanti kita akan tanyakan ya ke narasumber seperti apa sih tantangannya dalam mendorong pembangunan energi bersih khususnya tenaga surya untuk sesi saya ini. Akses pembiayaan yang tepat itu apa, kemudian bagaimana menciptakan iklim investasi yang menarik ya agar appetite investor ini bisa ada untuk masuk ke dalam sektor ini. Baik, langsung saja karena di sebelah saya ada Pak Nur dan paling dekat saya ingin konfirmasi Pak Nur, keseriusan pemerintah Indonesia ya dalam mendorong transisi energi ini sudah sejauh mana? Apakah sama pentingnya dengan program-program populis lainnya seperti Kopdes Merah Putih, kemudian MBG, Sekolah Rakyat dan lain-lain? Bahwa Presiden Prabowo mendukung transisi energi dengan penekanan kepada renewable energy tidak diragukan. Kenapa? Saya dengar, ya semua kita dengar, pada hari pertama beliau jadi presiden, waktu pidato inaugurasi, topik yang disampaikan adalah renewable energy. Saya senang sekali. Saya mewakili masyarakat energi terbarukan Indonesia. Ya. Jadi saya selaku aktivis di organisasi ini, saya merasa yakin bahwa dukungan pemerintah itu full 100%. Tidak meragukan komitmen pemerintah Indonesia ya dalam mendorong transisi energi? Iya, jadi komitmennya tinggi ya. Tetapi renewable energy ada masalah teknis dan itu tidak bisa kita abaikan. Ya, teknis harus dipenuhi. Oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah supaya menunjukkan quick win. Ya, jadi apa itu pembicaraan ya, omon-omon itu dibarengi dengan bukti dan buktinya itu harus datang dengan cepat. Oleh karena itu harus lewat quick win, itu yang saya sarankan. Nah, untuk quick win ini saya kasih contoh yang nyata adalah program rooftop PV ya. Program rooftop PV itu sekarang ini setiap kali dilelang oleh pemerintah dalam waktu 3 jam habis. Itu menunjukkan antusiasme yang tinggi. Dan jangan lupa di rooftop PV itu investornya swasta, off-takernya swasta. Tidak ada anggaran APBN di situ, tidak ada anggaran PLN di situ. Ya. Jadi private to private business dalam renewable energy di Indonesia ini sangat terbentuk, sudah terbentuk. Oleh karena itu saya sangat menyarankan kepada para pengambil keputusan garap sektor itu yang memberi quick win, yaitu berikan kesempatan kepada swasta untuk mengambil renewable energy dari swasta juga. Jadi jangan menggantungkan diri semuanya kepada pemerintah atau PLN gitu ya. Ya saya pernah di PLN ya. Jadi saya tahu juga bahwa ada keterbatasan PLN. Jadi kalau kita membuka peluang seluas-luasnya kepada industri untuk memenuhi kebutuhan renewable energinya dari private juga, maka itu akan menjadi quick win. Itu keyakinan saya. Kalau gitu tantangan teknisnya apa dong Pak? Tantangannya adalah keinginan dari pemerintah sendiri untuk memberi kesempatan kepada swasta. Jadi sebagai contoh ya, rooftop PV itu alokasinya sedikit sekali ya, hanya beberapa ratus megawatt aja, langsung begitu dilelang langsung habis. Ya setiap bulan Januari dan bulan Juli itu ada lelangnya. Langsung habis gitu. Nah, dan industri sendiri punya kebutuhan renewable energy dalam rangka menurunkan apa yang disebut carbon footprint ya. Jadi industri yang mengekspor ke Eropa, ke Amerika Utara, ke Jepang, ke negara maju itu dicek berapa kandungan renewable energy pada setiap produknya. Apabila melebihi batas tidak mencapai batas tertentu, maka dia dikenakan pajak namanya carbon border tax ya. Ya, jadi itu tambahan harga untuk produk tersebut. Oleh karena itu prioritas siapa yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan renewable energy adalah industri yang mengekspor produk-produk buatan Indonesia ke negara maju. Itu harus mendapat prioritas.
Di Kementerian Perindustrian itu ada namanya Pusat Industri Hijau. Ya, mereka mengasis ya manufaktur di Indonesia supaya mendapatkan akses kepada renewable energy, dan itu yang harus kita bantu. Kebetulan saya kenal sama orang-orang di situ karena kami dari METI merangkul siapa saja yang ingin mengembangkan renewable energy. Ya. Baik, terima kasih Pak Nur. Mbak Anggi, Anda sepakat kalau di sana ada kendalanya, kenapa kalau misalnya pemerintah sangat serius